Mengalami hari raya benarlah meninggalkan diri berkonsultan pada malam hari raya seperti inilah ayah pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kataku. Mengapa ibu masih ingat masa itu? Ingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita. Ibu rasa dia masih ingat kita lah ya Pak. Wati kemana Bu? Wati keluar tadi mengantar jahitan. Sebenarnya ibu mau mengatakan kalau penghasilanku tidak cukup untuk membiayai makan kita sekeluarga kan Bu? Bagaimana dengan lamaran itu Bu? Wati nampaknya belum mau bersuara. Tetapi dari pihak keluarga Wati itu terus saja mendesak ibu. Memangnya apa salahnya Bu? Uang mereka banyak. Uang Laila. Maaf Bu, aku tidak bermaksud untuk menjual adikku sendiri. Aku jadi mata duitan. Mungkin ini karena hidupku yang penuh penderitaan. Ayahku seorang hartawan yang memiliki tanah dan harta yang sangat banyak. Mewah di saat kami menikah. Tapi kemudian seperti pohon yang ditiup angin kencang. Karena uang, Laila. Tidak, Laila. Tidak. Wati mesti menikah dengan seorang yang lebih tinggi. Mesti itu, Laila. Mesti. Semua ini karena ulah ayah. Hingga Wati harus ikut menanggung penderitaan. Sejak kecil, Wati sudah merasakan pahitnya kehidupan. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini, Bu. Harus. Ini tanggung jawabku sebagai anak pertama. Aku akan berusaha lebih keras lagi. Andai saja aku punya uang 1 juta. Ibu sudah merasa bahagia kalau kau bahagia. Karena nasibku bersuami tidak baik. Bagus, selamat dengar pulang hari ini Bu. Barangkali banyak yang harus dikerjakannya. Karena katanya bulan depan dia naik gaji. Itu betul Bu. Bagus memang pintar, otaknya encer. Tapi kalau kita tidak punya uang, kita tidak bisa membiayai sekolahnya lebih lanjut. Tapi kalau ia mau berusaha lebih keras, dia pasti akan jadi orang berguna di masyarakat. Waktu malam hari raya suatu ingat pergi, kupeluk kalian anak-anakku, hilang akalku. Sudahlah Bu, untuk apa mengulang kaji lama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang menunggu Mbok, Pak. Tidak, agak lambat hari ini Gus. Buka puasa di mana tadi kamu? Di dalam Bu. Tadi aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Tapi tak apalah untuk perkawinan Wati nanti. Gimana dia Bu? Itu luar. Terjahitan. Pak, ada kabar aneh nih. Tadi pagi aku berjumpa dengan seorang tua yang serupa betul dengan ayah. Oh begitu. Waktu Pak Tirto berbelanja di sentral, tiba-tiba ia berhadapan dengan seorang tua kira-kira berumur 60 tahun. Katanya orang tua itu serupa betul dengan Raden Saleh. Tapi tidak mungkin dia ada di sini. Tapi kata orang dia ada di Singapura, Bu. Iya, tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Waktu itu kata orang dia memiliki toko yang sangat besar di sana dan hidupnya juga sangat mewah. Selama hari raya ini, kamu libur berapa hari, Gus? 2 hari, Mbak. Apa Mbak masih ingat muka ayah? Tidak ingat lagi aku. Loh, bukannya waktu itu Mbak sudah berumur 8 tahun, sedangkan aku lahir saja belum. Tidak ingat lagi aku. Sudah paksa diriku untuk melupakannya. Ngomong-ngomong, seharusnya Wati sudah pulang sekarang. Jam berapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berbuka puasa semuanya? Sudah. Tadi kami menunggu kau, tapi lama benar. Waktu aku lewat tadi, dengarlah dulu Mbak. Iya, aku dengar. Ada seorang tua yang melihat-lihat ke arah rumah kita, nampaknya seperti seorang pengemis. Mengapa semuanya jadi diam? Apa? Orang tua? Bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu kelihatan. Cukup tinggi sepertinya, Gus. Coba kulihat.
siapa, Gus? Tak ada orang kelihatannya. Waktu hari raya seperti ini, ia berlalu dulu itu. Mungkin sudahlah, Bu. Lupakan sajalah yang sudah berlalu itu. Assalamualaikum. Apakah di sini rumahnya Nenek Saleh? Astagfirullah, itu suara ayahmu, Nak. Ayahmu pulang. Ini, kamu Tini? Saleh, kau Saleh. Kau banyak berubah, Saleh. 20 tahun perceraian, merubah wajah. Dan ini, anak-anak kita. Iya, memang. Mereka anak-anak kita sudah lebih besar dari ayahnya. Mari duduk dan pandangilah mereka. Ayah silakan duduk ayah. Apa aku boleh? Tentu saja boleh. Mari. Ayahku pulang, Nak. Ayah, aku hati ayah. Hati, engkau sudah besar sekarang nak. Waktu aku pergi dulu, kamu masih kecil sekali. Hatimu masih lemah, belum dapat berjalan. Dan siapakah Tuhan itu? Ayah, aku bagus ayah. Bagus, kau tampan sekali nak, seperti ayah. Aku senang sekali, kau tahu apa yang harus aku lakukan. 10 tahun lalu aku menjadi seorang kaya di Singapura. Akan tetapi toko-toko itu hangus terbakar, saham-sahamku merosot semua nilai. Tetapi keluarga, anak dan istriku tergambar kembali di depan mataku. Rela, tolong ambilkan ayahmu ini air. Lela, ayahku ini yang berbicara, Nak. Mestinya kau gembira. Sudah semestinya ayah kembali dengan anak-anaknya. Sudah sekian lama tidak berjumpa. Kalau tak mau, biar lewat. Baik, ayah. Mbak, sejak kapan kamu punya seorang ayah? Kami tidak mempunyai seorang ayah. Jika kami mempunyai seorang ayah, lalu untuk apa kita mati tulang selama ini? Jadi budak orang. Dulu saat aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Untung ibu cepat sadar jika kami mempunyai seorang ayah. Lalu untuk apa aku menjadi kambing suruhan di umur 10 tahun? Kami tidak mempunyai seorang ayah. Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira di dalam hati sedikit pun tidak ada. Dan kau hati, lupakah engkau saat menangis di sekolah rendah dulu karena tidak bisa beli boneka seperti kawan-kawanmu. Dan kau pergi sekolah dengan pakaian yang sudah robek dengan tambalan sana sini. Itu semua ulah ayahmu. Jika kami mempunyai seorang ayah, lalu untuk apa kita hidup semelarat ini? Tapi Mbak, jika ibu saja sudah memaafkan, kenapa kita tidak? Bagaimanapun juga ibu adalah istrinya. Saat aku kecil, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena kelaparan, kedinginan, dan penyakitan. Lalu ibu selalu bilang, ini semua ulah ayahmu. Ayahmu yang bersalah karena semua ini. Lalu kemudian aku jadi kambing suruhan dan ibu jadi gudang cuci pakaian kotor orang lain. Tapi aku buktikan kepada dunia, aku bisa membiayai keluargaku. Aku berteriak kepada dunia, aku tidak butuh pertolongan siapapun di atas dunia ini. Dia orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Lupa dia keadaan istrinya, lupa dia juga akan kewajibannya karena hawa nafsunya yang telah membawanya ke pintu neraka. Bahkan hutangnya, Bu, hutang-hutangnya yang berlimpah ia limpahkan kepada kita. Sampai-sampai buku tabunganku yang ibu simpan ikut hilang bersama ayah yang ingat itu. Hidup kita memang benar-benar sengsara. Maka jika memang kita mempunyai seorang ayah, maka ayah itulah musuhku yang sebesar-besarnya. Mbak, lihatlah sekarang, Mbak. Ayah sudah setua itu, Mbak. Wati, sering benar kau sebut ayah pada orang yang tidak berguna itu. Hanya karena ada orang tua yang masuk ke dalam rumah ini, lalu mau sebagai ayah kita, kau sebut pula ia sebagai ayah. Padahal kita tidak mengenalinya, sama sekali tidak.
Coba kau perhatikan, apa benar kau sedang berhadapan dengan ayahmu? Tapi Mbak, kita adalah darah daging ayah Mbak. Bagaimanapun buruknya ayah, kita yang akan tetap merawatnya Mbak. Layla, sampai hati benar kau berkata begitu terhadap ayahmu, nak. Ayah kandungmu. Ayah kandung. Layla yang dulu memang punya ayah kandung. Tapi Layla yang sekarang adalah Layla yang ditanggung oleh Layla sendiri. Aku tidak pernah berutang budi kepada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka. Semerdeka-merdekanya, Bu. Aku mengaku berdosa, tapi di hari tuaku ini, aku datang untuk memperbaiki kesalahanku. Aku datang untuk menembus dosa-dosaku. Tapi betul kata Layla, aku seorang tua yang tak bisa apa-apa. Baiklah, aku akan pergi. Tapi ingat Layla, ayahmu ini dulu 20 tahun lalu seorang kaya yang memiliki uang berjuta-juta. Kau usir mentah-mentah ayah kandungmu ini. Baiklah, aku akan pergi. Tunggu dulu ayah. Jika Mbak Layla tidak mau menerima ayah, biarlah aku yang menerima ayah. Aku tidak peduli apapun yang terjadi. Bagus. Apa kau pernah menerima pertolongan dari orang tua ini? Aku pernah dipukul, ditampar, bahkan ditendang oleh dia dulu. Tapi sedikit wajib pun tak pernah aku dapat apa-apa darinya. Jangan begitu keras, Mbak. Jangan kau bela dia. Kau lupa, aku yang membiayaimu dari penghasilanku sebagai buruh dan kambing suruhan. Engkau menyakiti hati ibu Mbak. Kau ikut pulang bela dia. Sedangkan untukku, aku pula yang bertindak sebagai ayahmu. Pelihara dia jika memang kalian cinta kepadanya. Kalian memang tidak pernah merasakan hidup tanpa seorang ayah. Baiklah, demi kebahagiaan saudara-saudaraku, aku tidak ingin mereka menderita seperti aku ini. Aku mengerti, bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, maka aku hanya merusak kebahagiaan kalian. Baiklah, aku akan pergi. Ayah, Tunggu ayah. Ayah mau kemana ayah? Ayah, Ayah, tunggu dulu ayah. ayah, ayah, ayah. Malam hari raya dia pergi, dan terakhir datang dia untuk pergi kembali. Seperti gelombang yang dimainkan angin topan. Demikianlah nasib ibu, nak. Mbak Layla, mau bagaimana lagi Mbak Layla? Besok sudah hari raya Mbak. Sudah semestinya kita saling maafkan. Tidak seperti ini Mbak. Berpikir Mbak, bagaimana orang setua itu akan pergi Mbak. Berpikir Mbak, jawab Mbak. Tidak ada rasa belas kasihan di tengah hujan lebat seperti ini. Coba suruh dia pergi. Dia yang kita baik kita sendiri. Janganlah kalian lihat aku sebagai terdakwa. Kenapa hanya aku yang disalahkan? Aku sudah hilangkan semua rasa itu. Sekarang kalian harus pilih, dia atau aku. Tidak, apapun yang terjadi, aku akan panggil ayahku. Ayahku pulang, ayah mesti pulang. Bagus, kembali. Di mana ayah Gus? Ayahmu mana Gus? Tidak kulihat hanya kopiah dan baju saja yang kudapati. Bagus, di mana kau dapatkan baju dan kopiah itu? Di bawah lampu dekat jembatan. Lalu ayah, di mana ayah? Aku tidak tahu. Jadi ayah loncat ke dalam sungai. Layla. Ayah tidak tahan menerima penghinaan dariku.
Dia yang biasa dihormati orang. Dia yang angkuh seperti diriku juga. Ayahku, aku telah membunuh ayahku.